Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Davide Tardozzi ungkap momen paling kelam MotoGP 2025 saat Marc Marquez dicemooh fans Italia di Mugello. MotoGP 2025 akan selalu dikenang sebagai musim emas bagi Ducati Lenovo Team. Di tahun itu, pabrikan asal Borgo Panigale akhirnya berhasil mengantarkan Marc Marquez meraih gelar juara dunia bersama motor merah kebanggaan Italia. Sebuah pencapaian besar, bukan hanya karena Marquez kembali ke puncak, tetapi juga karena ia melakukannya dengan seragam Ducati, ikon balap Italia yang syarat sejarah dan emosi. Namun, di balik euforia gelar juara dunia tersebut, Davide Tardozzi menyimpan satu luka emosional yang tak mudah dilupakan. Bukan soal kekalahan, bukan pula tentang tekanan persaingan, melainkan tentang sebuah momen di sirkuit Mugello, rumah spiritual Ducati, yang justru berubah menjadi panggung cemoohan bagi pembalapnya sendiri. Insiden itu terjadi pada sprint race MotoGP Italia di Mugello. Marc Marquez tampil luar biasa dan keluar sebagai pemenang. Ducati menang di kandang sendiri. Logikanya, tribun seharusnya bergemuruh oleh sorak-sorai kebanggaan. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Alih-alih merayakan kemenangan merah, sebagian besar fans justru melontarkan teriakan cemoohan ke arah Marquez saat ia berdiri di podium. Momen itulah yang oleh Davide Tardozzi disebut sebagai momen terburuk MotoGP 2025. Reaksi sang manajer Ducati Lenovo Team pun tak bisa dibendung. Dengan wajah memerah dan emosi meluap, Tardozzi berdiri, menatap ke arah tribun, lalu berteriak lantang. "Diamlah! Dia salah satu dari kita. Dia memakai seragam merah." Sambil berteriak, Tardozzi menarik kaos Ducati yang dikenakannya dan menunjukkannya ke arah penonton, seolah ingin menegaskan satu pesan sederhana namun mendalam. Marc Marquez adalah bagian dari Ducati. Gestur itu terekam kamera, dan dalam hitungan menit menyebar luas di media sosial, menjadi salah satu adegan paling ikonik sekaligus kontroversial musim tersebut. "Itu adalah momen yang sangat sulit bagi saya," ujar Davide Tardozzi kepada DAZ, dikutip Paddock GP. Melihat tribun Mugello, di mana lebih dari 50% penonton mengenakan kaos merah, tetapi justru mencemooh pembalap Ducati yang menang, itu menyakitkan. Tardozzi tak menutup mata, bahwa reaksi fans Italia tersebut berakar dari luka lama. Hubungan panas antara Marc Marquez dan Valentino Rossi sejak insiden Sepang 2015 masih membekas kuat di benak sebagian tifosi. Sejak konflik itu, Marquez kerap mendapat sambutan dingin bahkan permusuhan setiap kali berlaga di Mugello maupun Misano. Namun, bagi Tardozzi, waktu seharusnya sudah cukup untuk menyembuhkan luka. Seorang pembalap seperti Marc yang mengendarai Ducati di Mugello dan menang, seharusnya tidak dicemooh, tegasnya. Pesannya sederhana, merah harus menghormati merah. Menurut Tardozzi, ada dua prinsip dasar yang dilanggar dalam momen tersebut. Pertama, menghormati pemenang balapan, siapapun dia. Kedua, menghormati simbol Ducati itu sendiri. Mugello adalah rumah Ducati, dan Marquez menang untuk Ducati. Jika Anda berada di Mugello, mengenakan kaos merah, lalu mencemooh Marquez, itu tidak bisa diterima. Lanjutnya. "Gestur saya saat itu murni spontan, tidak direncanakan. Itu lahir dari rasa tanggung jawab dan rasa hormat." Lebih jauh, Tardozzi bahkan menyebut bahwa orang-orang yang masih membenci Marquez semata-mata karena insiden 2015 bukanlah penggemar MotoGP sejati. "Saya benar-benar muak dengan ingatan tentang 2015, ucapnya dengan nada tegas. "Cukup sudah. Jika Anda masih terjebak di sana, Anda bukan penggemar balap motor sejati." Bagi Tardozzi, MotoGP adalah tentang sportivitas, evolusi, dan menghargai prestasi. 10 tahun telah berlalu sejak insiden Sepang. Dunia sudah berubah, para pembalap telah tumbuh, dan sejarah seharusnya dilihat secara utuh, bukan sepihak. "Setelah 10 tahun, ini sudah cukup," katanya. Faktanya, itu bukan sepenuhnya salah Marquez. Tanggung jawabnya terbagi. Marquez melakukan kesalahan, Vale juga melakukan kesalahan. Pernyataan ini terasa penting, terutama datang dari sosok Italia Tulen yang paham betul psikologi tifosi. Tardozzi tidak sedang membela Marquez sebagai orang Spanyol, tetapi sebagai pembalap Ducati, seorang juara yang telah memberikan segalanya untuk warna merah. MotoGP 2025 mungkin akan dikenang karena gelar ke-9 Marc Marquez, dominasi Ducati, dan kebangkitan The Baby Alien. Namun, bagi Davide Tardozzi, ada satu pelajaran pahit yang tak boleh diulang, bahwa rivalitas masa lalu tak seharusnya mengalahkan rasa hormat terhadap prestasi dan persatuan. Di Mugello, pada hari itu, Ducati menang. Namun Tardozzi berharap ke depannya, hati para tifosi juga ikut menang, dengan belajar memaafkan dan menghargai juara yang mengenakan warna yang sama.
for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Manajer Ducati akui banyak tim mengantre Marc Marquez jelang MotoGP 2027. Nama Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian pedok MotoGP. Bukan karena aksi heroiknya di lintasan, bukan pula soal duel sengitnya dengan rival-rival lama, melainkan karena masa depan sang juara dunia yang perlahan mulai menjadi rebutan. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, secara terbuka mengakui bahwa Marc Marquez kini menjadi incaran banyak tim jelang MotoGP 2027. Pernyataan itu bukan tanpa alasan, Marquez baru saja menuntaskan musim MotoGP 2025 dengan status juara dunia. Gelar tersebut menjadi mahkota ketujuhnya di kelas Premier sejak debut sensasional pada 2013. Sebuah pencapaian yang semakin menegaskan bahwa The Baby Alien belum habis, bahkan setelah melewati fase terkelam dalam kariernya yang dipenuhi cedera dan keraguan. Bagi Tardozzi, Marquez bukan sekedar pembalap cepat, ia adalah paket lengkap. Pengalaman, mental juara, kecerdasan balap, serta kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Tidak mengherankan bila banyak pabrikan dan tim mulai menaruh minat serius, bahkan sejak kontraknya bersama Ducati belum benar-benar berakhir. Rekam jejaknya dan apa yang telah dia tunjukkan selama bertahun-tahun menjadikannya sosok yang diinginkan oleh pabrikan manapun, ujar Tardozzi dikutip dari Motosan. Ucapan itu seolah menjadi pengakuan jujur dari orang dalam Ducati bahwa Marquez adalah aset bernilai tinggi. Dalam dunia MotoGP modern, pembalap dengan kombinasi bakat alami dan pengalaman juara seperti Marquez adalah komoditas langka. Apalagi, kontraknya bersama Ducati akan berakhir pada penghujung MotoGP 2026. Artinya, bursa transfer MotoGP 2027 hampir pasti akan berputar di sekeliling namanya. Situasi ini membuat Marquez berada di posisi tawar yang sangat kuat. Ia bukan hanya penentu masa depannya sendiri, tetapi juga bisa menjadi kepingan dominan yang menggeser peta kekuatan MotoGP. Tim-tim yang ingin bangkit, pabrikan yang sedang mencari ikon baru, hingga proyek ambisius jangka panjang, semuanya tentu melirik satu nama, Marc Marquez. Meski begitu, Ducati tidak tinggal diam. Tardozzi menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha keras menjaga sang juara dunia tetap berada di Borgo Panigale. Ducati sadar betul, kehilangan Marquez bukan hanya kehilangan pembalap cepat, tetapi juga kehilangan figur sentral yang mampu mengangkat performa motor, tim, dan citra pabrikan secara keseluruhan. Namun, sebelum pembicaraan kontrak dan spekulasi bursa transfer semakin panas, fokus utama Ducati dan Marquez saat ini adalah musim MotoGP 2026. Tardozzi memastikan bahwa kondisi fisik sang pembalap terus menunjukkan perkembangan positif setelah sempat mengalami kecelakaan yang memengaruhi bahunya. Dia telah kembali ke performa terbaiknya setelah kecelakaan. Dia belum 100%, tetapi tujuannya jelas untuk sepenuhnya siap menghadapi balapan pertama, kata Tardozzi. Pernyataan tersebut menunjukkan kehati-hatian Ducati dalam mengelola Marquez. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera serius, pendekatan yang lebih terukur menjadi kunci. Ducati tak ingin mengulangi kesalahan masa lalu yang pernah dialami Marquez di tim sebelumnya, ketika ia kerap dipaksa memaksimalkan diri di atas motor yang tidak sepenuhnya bersahabat dengan kondisi fisiknya. Saat ini, seluruh pembalap MotoGP tengah menikmati libur musim dingin. Namun bagi Marquez, libur bukan berarti berhenti bekerja. Masa jeda ini justru menjadi fase krusial untuk pemulihan, persiapan fisik, dan penyempurnaan adaptasi dengan motor Ducati yang telah membawanya kembali ke puncak dunia. Seluruh aktivitas resmi MotoGP akan kembali bergulir saat tes pramusim MotoGP 2026 digelar di Sepang, Malaysia pada 3 hingga 5 Februari, lalu berlanjut di Thailand pada 21 hingga 22 Februari. Tes ini akan menjadi panggung pertama untuk melihat sejauh mana kesiapan Marquez, sekaligus mengukur apakah Ducati mampu mempertahankan dominasinya sejak musim sebelumnya. Seri pembuka MotoGP 2026 sendiri akan berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram. Balapan bertajuk MotoGP Thailand 2026 dijadwalkan pada 27 Februari hingga 2 Maret. Lintasan ini akan menjadi saksi awal perjalanan Marquez dalam mempertahankan gelar, sekaligus membuka babak baru spekulasi masa depannya. Setiap hasil, setiap gerakan, dan setiap pernyataan Marquez di musim 2026 akan ditafsirkan lebih dari sekedar performa balap. Semua akan dikaitkan dengan masa depannya di Ducati atau kemungkinan hijrah ke tim lain pada 2027. Inilah konsekuensi menjadi pembalap sekaliber Marc Marquez. Bahkan saat fokus menatap lintasan, bayang-bayang bursa transfer selalu mengikuti. Bagi Ducati, mempertahankan Marquez berarti menjaga stabilitas dan supremasi. Bagi rival-rivalnya, mendapatkan Marquez bisa menjadi jalan pintas untuk kejayaan. Sementara bagi Marquez sendiri, MotoGP 2026 bukan hanya soal mempertahankan gelar, tetapi juga tentang menentukan warisan dan arah akhir dari karier legendarisnya.
Satu hal yang pasti, pengakuan Tardozzi telah membuka tabir. Marc Marquez bukan sekedar juara dunia, ia adalah magnet terbesar MotoGP saat ini. Dan menuju 2027, semua mata akan terus tertuju padanya. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Legenda MotoGP ungkap permainan kotor Valentino Rossi yang terbalaskan Marc Marquez. Nama Valentino Rossi tak pernah bisa dilepaskan dari sejarah besar MotoGP. Ia adalah ikon, legenda, sekaligus magnet utama kejuaraan dunia balap motor selama lebih dari 2 dekade. Namun di balik kilau 9 gelar juara dunia dan jutaan penggemar fanatik, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Sisi yang kini kembali diungkap oleh salah satu rival terberatnya di masa lalu, Sete Gibernau. Gibernau bukan pembalap sembarangan. Pada era MotoGP 2003 dan 2004, pembalap asal Spanyol itu adalah satu-satunya rider yang mampu secara konsisten menempel Valentino Rossi dalam perburuan gelar juara dunia. 2 musim berturut-turut, ia finish sebagai runner-up klasmen akhir, selalu berada tepat di belakang The Doctor. Persaingan keduanya bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang mental, psikologi, dan cara bertahan di dunia MotoGP yang keras. Namun menurut Gibernau, segalanya berubah drastis pada MotoGP Spanyol 2005 di sirkuit Jerez. Balapan itu menjadi titik balik bukan hanya bagi kariernya, tetapi juga bagi cara balap MotoGP di mata banyak pembalap. Ya, dia menabrak saya di tikungan terakhir, ungkap Gibernau, mengenang duel ikonik tersebut. Di tikungan terakhir lap terakhir, Rossi melakukan manuver agresif yang membuat Gibernau melebar dan kehilangan peluang menang di depan publiknya sendiri. Rossi keluar sebagai pemenang, sementara Gibernau harus puas finish kedua, lagi. Yang membuat Gibernau paling terpukul bukan hanya kehilangan kemenangan, melainkan absennya hukuman apapun bagi Rossi. Dia tidak menerima penalti. Saat itulah saya mulai kehilangan kepercayaan pada olahraga ini, ujarnya dengan nada getir. Bagi Gibernau, MotoGP bukanlah olahraga kontak fisik. Menurutnya ada batas tipis antara agresivitas dan pelanggaran etika balap. Sayangnya batas itu seolah menghilang ketika menyangkut pembalap dengan status superstar. Selalu sama, tahun 2003 Vale dan aku, 2004 Vale dan aku, 2005 Vale dan aku lagi. Dan saya tidak mengerti bagaimana bisa ini dibiarkan, katanya. Frustasi itu perlahan menggerogoti semangatnya. Ia merasa ada hal-hal yang terjadi di balik layar, keputusan internal yang tak sepenuhnya adil, dan perlakuan berbeda yang sulit diterima. Akibatnya, performa Gibernau menurun. Kepindahannya ke Ducati tak berjalan sesuai harapan, dan pembalap kelahiran 19 Desember 1972 itu mulai kehilangan ilusi untuk terus balapan. Bukan karena ia tak lagi cepat, melainkan karena ia merasa MotoGP telah berubah arah. Lebih jauh, Gibernau menilai insiden Jerez 2005 menjadi contoh buruk yang ditiru generasi setelahnya. Gaya balap agresif Rossi dianggap sah, bahkan dipuji, sehingga perlahan menyebar ke seluruh kelas. Sekarang semua orang berani di MotoGP, dari Moto3, Moto2, sampai MotoGP. Namun menurutnya, keberanian sejati bukanlah soal menabrak pembalap lain. Jika saya seorang ayah yang menonton, saya tidak ingin anak saya balapan di kejuaraan seperti itu. Keberanian bukan tentang memukul orang lain. Kalau mau begitu, pergilah bertinju. Ia menyoroti peran Rossi sebagai figur panutan. Sebagai seorang superstar dengan pengaruh besar, Rossi dinilai tak perlu menggunakan cara-cara tersebut. Dari seseorang seperti Valentino, mengapa menerima ini? Menurut saya, itu salah. Dia tidak perlu melakukannya, tegas Gibernau. Ironisnya, apa yang dulu dilakukan Rossi justru menjadi senjata makan tuan. Ketika Marc Marquez muncul di MotoGP, pembalap muda Spanyol itu membawa gaya balap super agresif, tanpa rasa takut dan penuh tekanan mental. Sebuah pendekatan yang sangat mirip dengan Rossi muda, bahkan lebih ekstrim. Puncaknya terjadi pada MotoGP 2015. Ketegangan antara Rossi dan Marquez meledak, memecah pedok dan para penggemar hingga hari ini. Bagi Gibernau, situasi itu hanyalah konsekuensi logis dari budaya yang dibiarkan tumbuh selama bertahun-tahun. Lalu Marc melakukan itu pada orang ini, orang lain melakukan itu pada orang lain lagi, dan Anda terbunuh dalam balapan, ucapnya. Menurutnya, MotoGP telah menjadi terlalu berbahaya,
bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Inilah alasan utama Gibernau memilih mundur, padahal saat itu ia masih memiliki 1 tahun kontrak bersama Ducati. Namun baginya, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Saya sampai pada titik di mana saya berkata, ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya, dan saya meninggalkan dunia balapan. Pengakuan Sete Gibernau membuka kembali luka lama MotoGP. Ia bukan sekedar cerita rivalitas, melainkan refleksi tentang bagaimana satu momen, satu keputusan, dan satu sosok besar dapat mengubah wajah sebuah olahraga. Dan pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa apa yang ditanam itulah yang dituai, bahkan oleh legenda sebesar Valentino Rossi sendiri. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.